Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Kisah Fatia. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang VLAN dan trunking. Materi ini berkaitan dengan pengelompokan jaringan pada switch agar jaringan menjadi lebih rapi, aman, dan efisien. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu switch menjadi beberapa jaringan logis. Dengan VLAN, perangkat dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan tanpa harus bergantung pada lokasi fisik. Fungsi VLAN antara lain melakukan segmentasi jaringan, mengurangi broadcast, meningkatkan keamanan, dan memudahkan manajemen jaringan. Jadi, VLAN membantu jaringan menjadi lebih teratur dan efisien. Slide ini membahas tentang Allowed Trunk. Allowed Trunk digunakan untuk menentukan VLAN mana saja yang boleh melewati jalur trunk. Trunk menggunakan metode trunking IEEE 802.1q agar data dari beberapa VLAN bisa lewat dalam satu kabel. Secara default, semua VLAN diizinkan melewati trunk, tetapi administrator jaringan bisa membatasi VLAN tertentu menggunakan perintah add atau remove. Pada slide ini dijelaskan tentang protokol trunking. Ada dua jenis protokol, yaitu ISL atau Inter-Switch Link yang merupakan teknologi lama dan sudah jarang digunakan. IEEE 802.1q yaitu standar yang digunakan saat ini. Fungsi protokol trunking adalah memberikan tag VLAN pada frame data agar switch dapat mengetahui data tersebut berasal dari VLAN mana. Selanjutnya ada Dynamic Trunking Protocol atau DTP. DTP digunakan untuk menentukan apakah sebuah port akan menjadi trunk atau akses secara otomatis. Mode defaultnya adalah Dynamic Auto. Untuk mengecek status interface bisa menggunakan perintah show interface. Dengan DTP, konfigurasi trunk dapat dilakukan lebih mudah secara otomatis. Pada slide ini terdapat tabel DTP yang menunjukkan hasil hubungan antar mode port. Contohnya, jika Dynamic Auto bertemu Dynamic Disable, maka hasilnya menjadi trunk. Jika static akses bertemu akses, maka tetap menjadi akses. Tabel ini membantu administrator memahami bagaimana dua port akan bekerja saat saling terhubung. Slide ini menjelaskan perbedaan switch layer 2 dan layer 3. Switch layer 2 bekerja pada data link layer dan menggunakan MAC address. Switch ini hanya bekerja dalam satu jaringan LAN dan tidak bisa melakukan routing. Sedangkan switch layer 3 bekerja pada network layer dan menggunakan IP address. Switch ini dapat melakukan routing antar VLAN sehingga kemampuannya lebih canggih, hampir seperti router. Pada slide ini dijelaskan tentang target dan untarget. Target berarti frame memiliki VLAN ID dan biasanya digunakan pada trunk port. Dengan cara ini, satu kabel bisa membawa banyak VLAN sekaligus. Sedangkan untarget berarti frame tidak memiliki VLAN ID dan digunakan pada akses port, sehingga hanya digunakan untuk satu VLAN saja. Slide terakhir membahas tentang native VLAN. Native VLAN adalah VLAN khusus pada trunk yang digunakan untuk frame tanpa tag. Jika ada frame yang tidak memiliki VLAN ID, maka frame tersebut otomatis masuk ke native VLAN. Sekarang aku udah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan sekarang kita akan membuat topologinya. Yang pertama yang harus ada di topologi implementasi ini yaitu switch yang 2960 ini dan 4 PC. Dengan menggunakan kabel straight. Jadi kita hubungkan dari PC ke switch menggunakan kabel straight. Setelah diberi kabel semuanya, kita lanjut isi semua PC dengan IP address-nya. Aku akan isi IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan subnet mask-nya.
Setelah diberi IP address semua PC-nya, langsung kita ke mode simulation. Lalu aku akan pesan dari PC 0 ke PC 3 dan kita play. Oke, kita pause dulu. Kita akan lihat yang ini. Nah, bisa dilihat di sini MAC address dari PC 3 itu belum diketahui dan switch ini masih broadcast. Jadi belum tahu nih dari PC 0 ini mau kemana kasih pesannya. Jadi hasilnya itu masih FFF seperti ini. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa MAC address dari PC 3 itu adalah ini, dan di sini juga sama. Jadi sudah terlihat dan diketahui bahwa MAC address dari PC 3 itu adalah ini dan destinationnya adalah PC 3 dan bukan broadcast lagi. Kita play lagi. Oke, di sini statusnya udah successful, berarti di sini semua sudah berkomunikasi. Kembali ke real time, kita akan ubah 4 PC ini dibagi menjadi 2. Jadi aku akan bagi 2 jaringan ini menjadi 2 VLAN juga. Yang sebelah kiri ini menjadi VLAN 100 dan sebelah kanan menjadi VLAN 200. Kita masuk ke switch ke mode CLI. Sini kita ketik enable konfigurasi terminal VLAN 100. Sini langsung saja ketik. Kita beri nama lab. Lanjut VLAN 200 dan beri nama K saja. Lanjut kita interface range FA 0/1 sampai 2. Switch mode access, switch port access VLAN 100. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 200. Setelah ini kita akan lihat VLAN-nya apakah ada atau tidak. Cara ceknya kita ketik do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 100 lab aktif, 200 kelas aktif. Di sini juga sudah ada FA-nya. Oke, dikarenakan kita sudah tahu yang kiri itu VLAN 100 dan yang kanan itu VLAN 200. Sekarang kita ke mode simulation lagi. Kita pesan dari PC 2 ke PC 3 dan kita play. Oke, bisa dilihat di sini bahwa tadi ketika aku pesan dari PC 2 ke 3 dan pesan itu jalan ke switch. Switchnya itu tidak broadcast dulu tapi langsung ke tujuan PC 3. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa add device-nya itu adalah PC 3 dan source-nya itu PC 2. Destination-nya itu broadcast dulu tapi enggak ke semuanya, hanya langsung ke PC 3-nya. Di sini lihat. Nah, di sini langsung ada ke destination PC 3. Jadi enggak akan ke VLAN 100 karena sudah ditentukan bahwa VLAN 200 itu ada di sebelah kiri dan PC 2 juga kasih pesan ke PC 3. Sekarang coba pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, jadi switchnya otomatis mengirim ke tujuannya karena VLAN-nya sama. Jadi switchnya itu nggak akan kirim ke VLAN-nya yang berbeda. Nah, jadi teman-teman, ini tuh adalah topologi yang pertama. Kita lanjut ke topologi yang kedua.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke topologi yang kedua. Jadi di sini ada 2 switch dan 8 PC. Sekarang kita isi dulu IP address-nya. Jadi yang warna ungu ini adalah VLAN 2 dan yang warna hijau adalah VLAN 3. Setelah semuanya diberi IP address, langsung masuk ke switch. Kita ke mode CLI. Sini kita ketik enable, konfigurasi, terminal, VLAN 2, ini ungu, VLAN 3, ini hijau. Langsung kita interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Langsung kita interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch akses VLAN 3. Lanjut kita cek dengan ketik busol VLAN break. Nah, di sini sudah ada. Kita ketik interface FA 0/5, switch mode terang. Jadi kita terang dulu. Nah, ini sudah, kita cek to show interface terang. Oke, di sini sudah ada dan native VLAN-nya itu 1. Di sini ada portnya FA 0/5, mode on, encapsulationnya, status terang, dan native-nya 1. Oke teman-teman, di sini kita ketik ulang ke semua switch. Jadi switchnya sama, konfigurasinya seperti ini. Nah, ini sudah konfigurasinya. Sekarang kita coba kirim pesan antar VLAN-nya. Dan hasilnya successful. Setelah sukses, kita kembali lagi ke switch. Kita ketik interface FA 0/5, kemudian switch port terang, lalu VLAN 2,3. Kita cek do show interface terang. Nah, ini sudah ada. Lakukan hal yang sama ke switch lainnya. Setelah ini aku mau tambahin multi-layer switch. Multi-layer switch itu yang seperti ini, yang gambarnya kayak matahari, dan tambahin 4 PC juga. Nah, aku sudah menambahkan multi-layer switch. Kita konfigurasi seperti tadi. Sekarang kita akan terang di semua switch. Nah, teman-teman, di sini saat ingin terang di multi-layer switch tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum memasuki encapsulationnya. Jadi sekarang kita exit terlebih dahulu. Kita ketik lagi interface FA 0/5, switch port terang, encapsulation dot one view, switch port mode terang, switch port terang, lalu VLAN 2,3. Nah, di sini sudah bisa. Nah, sekarang kita kembali ke switch 0. Di sini kita ketik interface pas internet 0/5. Kemudian kita ketik switch port mode dynamic auto. Sekarang kita coba cek dulu. So, interface FA 0/5 switch port. Nah, di sini sudah terlihat
switch pertama itu tipenya dynamic zero to filenya terang. Dia tadi yang switch 0 itu dynamic auto, dan yang switch 1 itu dynamic reset. Nah, di switch 0 ini terlihat nativilannya itu 1. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah nativilannya itu menjadi 99? Ini kita ketik lagi, langsung saja VLAN 99, management interface FA switchboard model access switchboard access VLAN 99 interface FA 0/5 switch terang native VLAN 99 do show the interface terang. Nah, di sini sudah berubah nativilannya menjadi 99. Sekarang kita coba di switch pertama, lakukan seperti hal yang tadi. Jadi ini adalah topologi yang kedua, ada dua switch layer 2 dan ada multi layer switch, dan masing-masing switch ada 4 PC. Jadi totalnya ada 12 PC. Segitu aja penjelasan topologi yang kedua ini. Jadi kesimpulannya, VLAN digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian logis. Trunking digunakan agar beberapa VLAN dapat lewat dalam satu kabel. Dan fitur seperti DTP secara native VLAN membantu pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan efisien. Segitu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa diputar lagi videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.